Ajaran adat Minangkabau indak tantangan dengan Islam lanjutan ampe. Bila kita sudah memahamkan bahasa Minangkabau adalah sebentuk kebudayaan, sudah tentu ia akan berhadapan pula dengan aneka bentuk sub-sub kebudayaan-kebudayaan di Minangkabau ataupun budaya-budaya baru dari luar Minangkabau, baik dengan sikap menerima mentah-mentah, menerima dengan revisi ataupun mengganti yang lama sama sekali. Keadaan demikian sudah sama taliek sehari-hari, kalaupun terjadi penyusupan diam-diam, dalam kurang adaptasi. Belum terlihat adanya orang Minangkabau yang membuat catatan sudah berapa persenkah perubahan itu terjadi. Misalnya tata cara perkawinan, upacara penguburan anggota kaum yang meninggal, penyelesaian kekeluargaan bila terjadi pemutusan hubungan perkawinan atau pertunangan, rasa malu pada mamak menguasai dan menjual harta bersama, menjadi kegemaran menguasai dan menjualnya dan lain sebagainya. Dalam arti menerima unsur kebudayaan bukan Minangkabau dan membuang unsur kebudayaan Minangkabau sebelumnya. Yang tali adalah semua merasa seolah-olah itu dalam kurang perubahan dan adaptasi tersebut. Bana-bana kebudayaan Minangkabau dan diantaranya malah ada yang mengaitkannya dengan warisan Datuk Papatianan Sebatang. Juga untuk generasi masuk ini, tolok ukur ajaran adat Minangkabau sudah demikian jaleh dan tegas. Ya, terkandung dalam dua kaidah. Pertama, adat basin sarak basandi kita pula. Dan yang kedua, sarak mengatur adat memakai, itulah yang Minangkabau. Dan dirasakan sudah lebih dari cukup untuk berbuat tanpa ribut-ribut, melakukan penyesuaian semua perbuatan dan tingkah laku kiarah sejalan dan dibolehkan oleh kaedah-kaedah syariah. Cuma saja para ahli tentulah harus berbuat lebih banyak ketimbang ngomel terus-menerus untuk mentarjihkan kaedah-kaedah hukum adat dan adat Minangkabau yang bagaimana saja secara tegas dilarang oleh hukum syarak. Lalu bagaimana cara melarangnya? Akan tetapi penderikah atau menurut petunjuk Al-Quran Quran 6 halaman 52 jo Quran 6 balik halaman 125, bagaimana pula perlu melakukan penyesuaian di sana sini. Yang mulia jaleh tarwih karena hukum syarak tidak mengaturnya, lalu akan dibiarkan sajakah setiap pribadi melakukan seleksi menurut paham yang ditemukannya di lapangan. Yang perlu ditambah menjadi hukum adat Minangkabau karena indak ditemukan sebagai kaedah hukum adat atau adat Minangkabau, dan siapa yang berwenang menambahkannya.